Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kabarnya hari ini anak? Mudah-mudahan Ustadz doakan anak-anak sekarang selalu dalam keadaan kondisi terbaik, imannya, semangatnya, ya, dalam ibadah, juga dalam aktivitas pembelajaran sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Salawat, salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Baiklah anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan majelis pagi hari ini Ustadz akan menyampaikan tentang bagaimana kita mempertahankan semangat ibadah atau semangat dalam melakukan kebaikan meskipun bulan Ramadan telah berlalu. Nah, bagaimana nih kabarnya anak-anak sekalian? Apakah tetap masih semangat ibadahnya seperti bulan Ramadan bulan lalu? Nah, sekarang ini kita sudah masuk tanggal 13 Syawal 1442 Hijriah. Artinya ini momentum emas nih. Momentum emas apa? Untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah. Puasa sunnah apa? Puasa sunnah 6 Syawal. Kemudian bertepatan juga puasa sunnah Yaumil Bid, pertengahan bulan kalender Islam. Nah, ini kita bisa ambil satu paket nih, luar biasa. Kalau anak-anak kemarin hari Senin sudah puasa, terus dilanjutkan Selasa, Rabu, Kamis, kemudian sampai Jumat, Sabtu, dan Minggu, maka genap mendapat 6 hari puasa. Mudah-mudahan keutamaan dalam menjalankan ibadah puasa sunnah ini, puasa 6 Syawal ini, kita mendapatkan pahala seperti sedang berpuasa 1 tahun sepanjang penuh. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, itu tadi ya. Tumbuhkan kecintaan kita untuk terbiasa melakukan kebaikan, ya. Jadi meskipun bulan Ramadan telah berlalu, bukan berarti berlalu juga kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan di selama bulan Ramadan kemarin, ya. Marilah kita berlomba-lomba melakukan kebaikan, ya. Seperti dikatakan di Quran surah Al-Baqarah ayat 148, maka berlomba-lombalah kamu dalam melakukan kebaikan. Nah, itu dia ya. Yang pertama itu, perbanyak dan tumbuhkan kecintaan kita untuk melakukan kebaikan. Jadikan kebiasaan, ya, otomatis. Jadi misalnya melihat orang yang kesusahan, wah, otomatis sedekah. Jadi tidak terlalu pikir-pikir panjang. Kalau kita ada rezeki lebih, langsung saja sedekah. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa, ciri-ciri mukmin, seorang mukmin yang baik. Kemudian yang kedua apa? Karena kita ketahui adalah bulan Ramadan adalah kesempatan kita, momen emas kita untuk membaca, menghafal, kemudian mentadaburi, merojaah, dan menghatamkan Quran sebanyak-banyaknya. Maka kebiasaan itu haruslah kita tetap lakukan meskipun bulan Ramadan telah berlalu, yaitu kita tetap bersama Al-Quran, ya. Jika pada bulan Ramadan misalnya kita bisa hatam 1 atau 2, 3, 4 kali, bahkan di bulan selanjutnya mungkin bisa menjadikan sebuah rutinitas. 1 bulan bisa 1 atau 2 kali hatam. Atau misalnya punya kebiasaan baru nih, ya, 1 hari 1 juz atau one day one juz. Kata Ustaz Uci kemarin, buat grup komunitas, ya, komunitas yang isinya teman-teman semua, anak-anak sekalian, bisa saling motivasi untuk tetap terus istiqomah tilawah. Karena dengan menjaga tilawah itu kita menjaga lisan kita tetap basah untuk berzikir kepada Allah. Karena zikir terbaik adalah yaitu membaca Al-Quran. Ya, itu kebiasaan Quran, membaca Quran, menghafal Quran, menghatam Quran haruslah tetap terus kita anak-anak sekalian lakukan meskipun bulan Ramadan telah berlalu. Itu yang kedua, ya, bersama Al-Quran. Nah, yang ketiga adalah tetap mengejar takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di luar Ramadan justru target ketakwaan kita haruslah semakin meningkat, ya. Karena ciri-ciri diterimanya amal ibadah kita di bulan Ramadan adalah ketika setelah bulan Ramadan itu keimanan kita, ketakwaan kita itu meningkat. Nah, ini dikatakan Allah di Al-Quran, dalam Quran surah Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Nah, ini adalah peringatan tegas ya Allah kepada kita, jangan kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya apa? Kalau kita sudah beragama Islam, sudah bersyahadat dan melakukan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, maka insya Allah ya selalu Allah berikan pertolongan kepada kita di akhirat kelak ya. Itu dia. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu tadi yang ketiga, mengejar takwa. Yang keempat yaitu memperbanyak puasa sunnah. Nah, kalau kita 1 bulan penuh itu udah terbiasa berpuasa, artinya tentunya tidak ada mengalami kesulitan dong untuk melaksanakan ibadah sunnah, puasa sunnah ya. Seperti kita ketahui, yang saat ini adalah yang kita kerjakan adalah puasa 6, puasa Syawal. Ada yang sudah selesai, alhamdulillah. Ada yang masih baru dapat 1 hari, 2 hari, 3 hari, alhamdulillah. Masih ada waktu, ayo diselesaikan. Kemudian kalau sudah merasa wah kayaknya berpuasa ini makin tubuh makin sehat ya, menurunkan kadar gula darah dan sebagainya, itu kan sehat. Nah, itu menjadi kebiasaan kita untuk melembutkan hati, perasaan kita untuk selalu tunduk dan selalu mengharapkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW sabda, tidaklah seorang hamba berpuasa 1 hari di jalan Allah kecuali Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka. Dan puasa itu sejauh 70 tahun jarak perjalanannya. Nah, maksudnya ini adalah 1 hari saja kita berpuasa, maka Allah akan menjauhkan api neraka kepada kita ya. Mudah-mudahan yang sedikit Ustadz sampaikan ini dapat membekas kepada anak-anak sekalian, terlebih anak-anak dapat mengamalkannya dan istiqomah dalam mengerjakannya. Semoga anak-anak sekalian dan Ustadz juga diberikan keistiqomahan dan keberkahan serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian Ustadz akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.